Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diu Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah di tugas tutorial kedua pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Di sini sudah ada soalnya. Eh, ada satu soal, akan tetapi di satu soal tersebut banyak langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Untuk yang langkah pertama yaitu kita mengimpor data dan menyiapkan variabel. Di sini datasetnya kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Di sini saya sudah download filenya dan saya sudah pindah ke file yang saya sudah disiapkan nanti untuk diekspor. Kemudian kita diinstruksikan untuk menginstal package ada 4 package ini kita install nanti di RStudio. Kemudian kita melakukan load dengan fungsi library, nanti ini kita akan lakukan di aplikasi RStudio-nya. Untuk soal-soal selanjutnya, di sini kita diperkenankan untuk membuat plot histogram untuk memeriksa distribusi variabel yang terikat. Yang kedua, kita dianjurkan untuk membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Setelah itu kita menjalankan regresi linear sederhana dan menjelaskan hasil regresi tersebut. Setelah itu kita diperintahkan untuk melakukan cek homoskedastisitas. Kemudian kita menginterpretasikannya. Kemudian di soal terakhir yaitu kita ditugaskan untuk memvisualisasikan hasil regresi tersebut menggunakan grafik. Dalam grafik itu terdapat ada plot data point, kemudian menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Setelah itu kita menambahkan persamaan garis linearnya, kemudian yang terakhir kita memberi judul dan lebar sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan seluruh skrip yang sudah saya siapkan di Notepad. Skrip ini sudah saya siapkan untuk keperluan waktu ya, agar tidak terlalu panjang dalam pengetikan skrip-skripnya. Baik, kita lanjut ke RStudio-nya. Pada soal pertama, kita dianjurkan untuk menginstal package. Akan tetapi sebelumnya saya sudah menginstal package, jadi kita cukup meload package tersebut dengan fungsi library. Jadi pada soal kita copy saja di sini, kemudian kita load, kemudian kita load. Nah, di sini sudah tertera ya. Nah, untuk pengecekannya kita bisa ketik atau klik package di sini. Nah, di sini sudah terchecklist, ada paket BROM, BROM, kemudian DPLIR, ggplot 2 dan ggpubr sudah terinstall untuk checklist. Setelah itu pada soal selanjutnya kita mengimpor data ya. Jadi data yang sudah saya siapkan ada di sini, new folder, kemudian di F. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nah, datanya ada di sini. Kita sudah sesuaikan di Notepad ya. Notepad yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kita impor datanya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini datanya sudah
sudah ada ini di sini. Nah, datanya sudah terekspor atau terimpor. Nah, di sini ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Nah, dikarenakan variabel 1 ini tidak ada nilainya, jadi untuk mensiasatinya kita dihapus dengan cara berikut. Nah, di sini kita memberi nama kolom sampai menampilkan ringkasan data. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada sintaks ini kita memberikan nama kolom pada pendapatan. Di sini ID tem, kemudian pendapatan dan kebahagiaan. Setelah itu kita memberi variabel. Variabel ini untuk analisis regresinya. Jadi pada data yang ini kita buat lagi menjadi yang ini. Nah, ini kita rename pada tabel pendapatan kita ganti X, kemudian pada tabel kebahagiaan kita ganti Y. Nah, jadi data yang kita gunakan nanti untuk menganalisis lebih lanjut yaitu menggunakan data analisis ini. Kemudian kita menghapus ini. Jadi sebelumnya ID tem ini tidak ada nih atau tidak ada data ya, ini hanya penomoran saja. Ini dapat mengakibatkan kesalahan data nantinya, jadi saya hapus saja. Nah, kemudian kita melihat ringkasan datanya. Di sini ada ringkasan dari min, median, mean sampai max ada di sini. Kemudian kita menampilkan Oke, setelah itu kita langsung ke fokus ke soalnya. Pada poin A kita ditugaskan untuk membuat histogram. Pada histogram ini pada variabel yang terikat. Nah, pada variabel yang terikat ini variabel berarti variabel kebahagiaan. Berdivisi nomor atau dijelaskan interpretasi histogram tersebut. Baik, kita langsung ke Notepad. Sudah saya siapkan pembuatan histogramnya. Kurang lebih sintaksnya seperti ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, pada sintaks ini kita menggunakan ggplot. Kemudian saya menggunakan warna sky blue. Ini warna sky blue, lalu warna black ini kita garisnya ini atau batas dari histogramnya, batas-batasnya, garis-garisnya kita menggunakan warna hitam. Kemudian ini judulnya, di sini histogram kebahagiaan, X-labnya kita di sini kebahagiaan, kemudian Y-labnya kita frekuensi di sini. Kemudian saya menggunakan tema klasik. Nah, pada histogram ini kita bisa melihat ya, kita zoom dulu. Kita bisa lihat di sini bahwa distribusi frekuensi yang dihasilkan data cenderung mendekati normal. Puncak tertinggi yaitu di sekitar di 30 sampai 35 di puncak tertingginya, dan sebaran datanya mungkin relatif simetris ya, jadi dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi, meskipun tidak berbentuk lonceng sempurna, kecenderungan ini cukup baik untuk menjalankan analisis selanjutnya. Jadi itu yang poin A sudah cukup ya untuk pembuatan histogramnya. Kita lanjut ke poin ke B, yaitu menggunakan scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan antar linearnya. Baik, di sini kita ditugaskan untuk membuat scatter plot antara X dan Y, atau antara pendapatan dan kebahagiaan. Saya sudah buat sebelumnya, lalu kita jalankan di RStudio-nya. Nah, ini pada SketchLab
di sini ada pendapatan variabel X, kita X labnya dibuat pendapatan, lalu Y labnya ini kita buat kebahagiaan di sini. Untuk colornya saya menggunakan steel blue di sini, kemudian size-nya saya menggunakan 2, jadi gambarnya seperti ini. Kita zoom. Nah, jadi kurang lebih scatter plot pendapatan versus kebahagiaannya seperti ini. Jadi yang kuat mengenai sifat hubungan kedua variabel, kita bisa melihat bahwasanya ini titik-titik data observasi menyebar membentuk pola garis lurus yang miring ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan X dan kebahagiaan Y, yang berarti semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Oke, untuk poin D-nya sudah cukup ya untuk pembuatan scatter plotnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, poin C. Nah, pada poin C ini kita ditugaskan untuk membuat regresi linear sederhana. Kita ditugaskan untuk membuat regresinya, kita poin C. Nah, jadi saya sudah siapkan di sini. Kita pastikan. Nah, di sini sudah muncul ya. Pada tahap ini adalah inti dari analisis, di mana kita membangun model untuk secara kuantitatif menjelaskan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi, model yang dihasilkan dari analisis regresi linear sederhana ini yaitu interpretasi koefisien. Jadi, koefisiennya ini kita interpretasinya di sini ada nilai konstanta. Nilai ini adalah prediksi rata-rata tingkat kebahagiaan ketika pendapatan sama dengan 0. Koefisien ini signifikan secara statistik karena nilai p-value-nya kecil. Kemudian di sini ada nilai slope atau nilai kemiringan. Pada koefisien ini menunjukkan perubahan rata-rata kebahagiaan untuk setiap kenaikan 1 unit pendapatan. Karena nilainya positif, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pendapatan, rata-rata kebahagiaan diprediksi meningkat sebesar 0,71239 unit. Jadi sudah diprediksi. Koefisien ini sangat signifikan secara statistik karena p-value-nya sangat kecil, menegaskan bahwa pendapatan adalah prediktor yang valid untuk kebahagiaan. Oke, yang kedua, kita mendapatkan kualitas dan signifikasi model. Pada koefisien determinasi atau R-square, di sini R-square mendapatkan nilai 0,7452. Angka ini berarti bahwa sekitar 74,52% dari total variasi dalam variabel terikat atau kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau pendapatan. Dalam model ini, nilai R-square yang tinggi mengindikasikan kecocokan model yang sangat baik atau goodness of it. Kemudian kita mendapatkan nilai signifikasi keseluruhan atau V statistiknya. Di sini dengan nilai p-value-nya yang sangat kecil, ini p-value-nya. Model regresi ini secara keseluruhan atau signifikannya secara statistik, ini berarti hubungan linear antara pendapatan dan kebahagiaan benar-benar ada dan bukan hanya sekedar kebetulan. Baik, secara ringkasnya, hasil regresi ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap kebahagiaan. Untuk poin C-nya sudah kita bahas ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kita menggunakan perintah plot nama variabel regresi kita yang kita buat untuk mengecek homoskedastisitasnya, kemudian kita menginterpretasikannya hasil plot tersebut. Jadi saya sudah buat untuk poin D di sini kita menggunakan par.
terpapar dalam sintaksnya. Nah, di sini sudah terlihat plot 4 plot pemeriksaan asumsi yang lanjutannya menggunakan 4 plot ini, itu ada residual versus weighted, kemudian scale location, kemudian key residuals, kemudian residual versus leverage. Oke, saya menjelaskan sedikit. Pada grafik residuals versus weighted, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak pada garis horizontal 0 dengan varian yang relatif seragam. Kemudian pada grafik scale location menunjukkan garis regresi yang cenderung datar. Kemudian pada kedua grafik ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedasilitasnya atau varian residual konstansinya terpenuhi. Selain itu, ada grafik kimikinya. Di sini menunjukkan sebagian besar titik-titik mengikuti garis diagonal, mengkonfirmasi asumsi normalitas residual juga terpenuhi. Jadi di sini untuk poin D-nya sudah kita kerjakan. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama yaitu membuat plot data point, kemudian yang kedua kita menggunakan atau menambahkan garis regresi, kemudian yang ketiga kita menambahkan persamaan garis, kemudian kita yang keempat memberi judul dan label pada X lab dan Y lab. Oke, saya sudah buat sebelumnya, lalu kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk tugas yang pertama kan pada plot data point sudah kita buat plotnya ini. Kemudian kita menambahkan garis regresi. Nah, garis regresinya ini naik ke kanan atas. Kemudian yang kedua kita menambahkan garis persamaan. Nah, di sini garis persamaannya muncul ya. Y sama dengan 0,209 plus 0,712 kali X. Nah, kemudian kita memberikan judul dan label. Nah, di sini judulnya visualisasi regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan. Kemudian Y lab dan Y lab-nya di sini ada persamaan dan di sini kebahagiaan. Jadi itulah tugas tutorial kedua. Sudah saya kerjakan langkah demi langkahnya. Pada tahapan mulai dari membaca data, membuat histogram dan scatter plot, menjelaskan model regresi, memeriksa asumsi menggunakan 4 plot tadi, hingga menampilkan visualisasi akhir dengan garis regresi dan persamaannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang lain juga untuk menjelaskan atau menyelesaikan tugas pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.